Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita semua rahmat sehat sehingga sampai saat ini kita masih diberi kesempatan untuk mencari ilmu sebanyak mungkin. Salawat beriring salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda kita, Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita semua dari zaman kebodohan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Kepada yang terhormat Bapak DRS Jian Almor MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Administrasi Pendidikan. Di sini saya Faridatun Asia dengan NIM 141 ingin menyampaikan materi terkait makalah yang telah saya buat dengan judul Perencanaan Pendidikan sebagai Pilar Utama Administrasi Pendidikan untuk melengkapi tugas mata kuliah Administrasi Pendidikan. Baik, jadi untuk yang pertama, di sini ada pengertian perencanaan pendidikan. Jadi, apa sih perencanaan pendidikan ini? Pengertian dari perencanaan pendidikan. Nah, menurut Enoch 2016 mengatakan bahwa perencanaan pendidikan itu merupakan suatu proses yang melibatkan pembuatan keputusan tentang kegiatan yang akan dilakukan di masa depan. Dengan mempertimbangkan kondisi saat ini di bidang ekonomi, sosial, budaya dari suatu negara secara keseluruhan. Karena strategi ini dirancang untuk mencapai hasil yang optimal sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua di sini, menurut Amiruddin 2023 mengatakan bahwa perencanaan pendidikan merupakan sebuah proses berpikir secara terus-menerus, yang mana hal ini meliputi analisis, penyusunan, evaluasi, dan juga pengambilan keputusan. Setiap keputusan yang dihasilkan harus memiliki konsistensi internal dan harus saling terkait dengan keputusan lainnya, entah itu dalam ranah yang sama atau aspek lain dari pembangunan. Selanjutnya di sini ada tujuan dari perencanaan pendidikan. Nah, tujuan dari adanya perencanaan pendidikan ini yaitu untuk menjamin bahwa proses pembelajaran berlangsung dengan efektif dan efisien. Karena sebelum melaksanakan proses belajar mengajar di dalam kelas, perencanaan yang matang sangat penting untuk dilakukan. Selanjutnya di sini ada beberapa manfaat dari perencanaan pendidikan, yaitu yang pertama, berperan sebagai kerangka fundamental untuk mengatur tugas dan kewenangan masing-masing elemen yang terlibat dalam proses pembelajaran. Yang kedua yaitu mengoptimalkan penggunaan waktu, sumber daya, tenaga, dan biaya, di mana perencanaan yang matang memungkinkan pelaksanaan pembelajaran berlangsung lebih efisien dengan memanfaatkan sumber daya yang optimal. Yang ketiga yaitu berfungsi sebagai panduan dalam proses pembelajaran guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Yang keempat yaitu pedoman kerja bagi seluruh komponen yang terlibat, baik itu termasuk guru maupun siswa. Nah, yang kelima yaitu menyediakan basis data yang memungkinkan terciptanya keseimbangan dalam pelaksanaan tugas. Dan di sini untuk materi yang terakhir yaitu terkait tahapan dalam perencanaan pendidikan. Jadi, ada beberapa tahap dalam perencanaan pendidikan. Yang pertama yaitu tahap need assessment, yaitu melakukan kajian terhadap beragam kebutuhan atau taksiran yang diperlukan dalam proses pembangunan atau pelayanan pembelajaran di setiap satuan pendidikan. Yang kedua yaitu tahap formulation of goals and objective, yaitu perumusan tujuan dan sasaran perencanaan yang hendak dicapai. Yang ketiga yaitu tahap policy and
priority setting, yaitu merancang tentang rumusan prioritas kebijakan apa yang akan dilaksanakan dalam layanan pendidikan. Yang keempat, yaitu tahap program and project formulation, yaitu rumusan program dan proyek pelaksanaan kegiatan operasional perencanaan pendidikan, menyangkut layanan pendidikan pada aspek akademik dan non-akademik. Yang kelima yaitu tahap plan implementation, yaitu tahap pelaksanaan perencanaan pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu tahap evaluation and revision for future plan, yaitu kegiatan untuk menilai atau mengevaluasi tingkat keberhasilan pelaksanaan program atau perencanaan pendidikan sebagai feedback, masuk atau umpan balik. Jadi itu materi yang dapat saya sampaikan terkait perencanaan pendidikan sebagai pilar utama administrasi pendidikan. Nah, untuk kesimpulannya di sini, perencanaan pendidikan adalah fondasi utama dalam administrasi pendidikan. Melalui tahap perencanaan yang sistematis dan struktur, tujuan pendidikan dapat dicapai secara efektif dan efisien, serta mendapatkan manfaat yang cukup baik dalam proses pendidikan berlangsung baik bagi guru maupun siswa. Perencanaannya matang juga memastikan bahwa seluruh sumber daya pendidikan digunakan secara optimal, yang mampu menjawab tantangan dan perubahan yang terjadi di dunia pendidikan. Oleh karena itu, perencanaan pendidikan harus menjadi perhatian utama dalam setiap proses administrasi pendidikan di semua jenjang satuan pendidikan. Mungkin sekian yang saya dapat sampaikan terkait materi perencanaan pendidikan sebagai pilar utama dalam administrasi pendidikan. Cukup sekian, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.